Nah, sampai kita di episode selanjutnya dari Kuliner Prabowo. Kuliner Prabowo ya. Ini kita nih sedang di restoran Prancis. Oh, kepunyaannya Jack Uy. Oh, bukan ya? Bukan Jacques. Tapi ini kenapa kita Napoleon Born to Party. Napoleon Born to Party. Nah, sebenarnya kenapa kita ada di sini? Karena kita itu kan terakhir Pak Prabowo tuh ada kunjungan. Iya. Kunjungan ke Jepang salah satunya kan. Ya, nah, betul. Dia mengunjungi Kaisar. Nah, Kaisar itu Jepang dari zaman Akihito bahkan. Akihito. Itu biasanya punya kebiasaan kalau mamanya mengundang tamu dari luar negeri itu dikasih makanannya bukan makanan Jepang tapi makanan Perancis. Nah, ini kita fakta yang saya baru tahu juga, Bu. Karena memang mungkin pemimpin negara barat tuh pasti tidak familiar dengan sushi dong. Iya. Dengan salmon. Iya kan belum tentu semua bisa makan. Betul. Belum tentu semua bisa makan. Belum tentu semua kalau dikasih natto tidak muntah. Betul. Iya. Belum coba famichiki aja. Iya, harusnya dikasih famichiki dan seperti biasanya strong zero saja itu orang-orang itu. Lebih murah. Tapi kan ini dimanapun minumnya Merlot. Iya. Merlot. Nah, jadi ini kita coba mengira-ngira kira-kira apa sih yang diberikan ke Pak Prabowo untuk kunjungan ke sana. Tapi Anda beneran melihat videonya mereka makan daging-dagingan atau makan makanan Perancis gitu? Saya lihatnya mereka lagi ngobrol aja sih sebenarnya. Baget. Enggak kelihatan baget ya. Baget Expedition 33 itu tidak kelihatan. Jadi Anda yang mengira-ngira saja, karena saya ini jujur baru tahu fakta ini. Oke. Ternyata di Jepang tuh tidak dikasih makanan. Belum tentu salah satu pilihannya. Atau Pak Prabowo-nya aja yang nggak suka makanan Asia? Nggak suka makanan, dia sukanya nasi goreng katanya. Di sana tidak ada nasi goreng, cahan-cahan itu dia tidak mau. Karena kan Pak Prabowo kan kita tahu kan dia sangat orientalis gitu, western banget. Western gitu. Parah. Dia mungkin western. waktu itu dikasih pilihan sama ajudannya, Pak ini dapat kabar nih dari Yang Mulia Naruhito gitu. Iya. Mau makanannya di sana disediakan apa? Iya. Ya Dia kan? ada beberapa pilihan. Saya mau yang Jepang. Saya mau yang Pak Jacques Uy makan. Prancis. Jakowi. Iya. Memang Jakowi pun menyetir dari manapun mungkin. Iya, betul. Oke, langsung aja lah. Kita pesan dulu ya. Saya ingin tahu nih. Mas. Permisi. S'il vous plaît. Tadi kita sudah memesan beberapa hidangan yang mungkin waktu itu diberikan ke Pak Prabowo oleh Kaisar. Jadi ya kemarin sih kelihatannya pertemuan dengan ini ya Kaisar Naruhito dengan Pak Prabowo itu adalah pertemuan dua orang yang sebenarnya tidak berpengaruh amat dengan pemerintahan. Mereka itu hanya simbol saja sebenarnya. Betul. Keduanya sama-sama simbol. Kelihatannya simbol saja. Karena seperti Pak Prabowo kan cita-citanya ingin menjadi simbol. Iya, simbol aja kan. Simbolnya dia simbol aja. Jadi simbol. Apakah dia pemerintahannya kan di Iya, makanya mereka terlihat berjalan seperti biasa aja. Mereka terlihat setara. Kompak dan gini, Umpi kan dulu itu kan kaisar sebelumnya Akihito itu adalah kaisar pertama yang mengundurkan diri kan sebenarnya. Betul. Saya baru tahu dia itu kalau kaisar mengundurkan diri, dia ada gelarnya. Honoris causa juga. Semacam saya lupa nama Inggrisnya apa, tapi di Jepangnya itu dia diberi gelar Joko. Apa itu kebetulan? Saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Itu memang itu adalah makanya kompak banget. Menurut saya Joko itu memiliki makna tersendiri, Bu. Iya. Karena kita tahu kan pasca Pak Jokowi, kan Jokowi ini kita referensinya ke Pak Jokowi. Iya, betul. Saya bisa menarik benang merahnya gini. Pak Jokowi itu saat dia ingin selesai menjabat di periode kedua, ada wacana beliau ingin melanjutkan periode ketiga. Iya. Tapi dia mengikuti gelar apa yang didapatkan oleh Akihito. Betul. Saya pengen Joko itu. Joko itu sebenarnya inspirasinya dari Jokowi. Iya, betul. Jokowi, betul. Jadi kalau mamanya Joko adalah emperor yang mengundurkan diri, kalau mamanya Jokowi adalah emperor yang mengundurkan diri, Wi-nya itu adalah rakyat biasa. Betul. Jokowi. Wi adalah kita. Naikkan anaknya. Iya, betul. Kita naikkan anaknya. Iya, antara Wi adalah kita. Wi itu kan kita kan berarti kan. Jokowi. Joko adalah kita. Yes. Film beliau. Jokowi adalah kita. Nah, ini sebuah memang sudah
tertulis sudah digariskan. sudah digariskan ya Bung ya. Sudah digariskan. Di kitab-kitab Shinto mungkin. Iya, ya. Shinto. Kalau di kita tuh sudah Oh ini apa dituliskan di kitab sekolah. dituliskan juga di hadis riwayat Eiichiro Oda Bung. Betul. Iya ya kan. Dia Imu. Baru muncul kemarin kan? Iya, baru muncul kemarin. Nah itu bentuk form terakhir Joko. Berarti memang ini ya, memang mereka kelihatan akrab sekali kan. Setara Bung, setara. Karena sama-sama simbol. Sebenarnya simbol. Kalau ketemunya sama presiden beneran, kepala negara disuruh megang kertas, disuruh megang dokumen. Kurang. Dibilang good boy. Benar. Jadi emang simbol tuh cocoknya bertemu dengan Beneran simbol aja gitu. Jangan ketemu sama presiden lain. Kalau presiden lain disuruh belain ini nanti, disuruh belain peperangan. Benar. Saya sepakat sih Pak Prabowo dijadikan simbol negara sih, Bung. Iya, memang jadi dia supaya cocok. beliau ya orang takut aja sama kita kan. Tapi beliau tidak perlu mengurusi kebijakan-kebijakan, tidak perlu ada menjalankan pemerintahan. Jangan. Cukup jadi simbol aja. Cukup jadi simbol saya. Itu yang paling cocok buat dulu. Kan beliau cita-cita jadi presiden kan? Betul. Presiden aja. Jadi ya udah sampai jadi presiden udah Pak, udah. Udah. Kalau mau lanjut jadi simbolnya Pak. Simbol aja ya. Ini makanan sudah datang, Bu. Mantap. Ini Jadi ada apa aja nih, Bung? Ini dalamnya kepiting. Oke, crab. Terus dalamnya yang ini bawang, onion soup. Ya, ini ada budaya Jepangnya sedikit lah ya, budaya wota, onion. Onion, bau bawang. Ada Jepangnya di sini. Benar. Terus tadi itu sudah ada atraksi sedikit ya, itu memang simbol sebuah pertunjukan simbolis tentang terbakarnya APBN kita. Betul. Dan terbakarnya flora dan fauna kita. Iya, betul. Itu udang-udangnya sudah matang gitu. Luar biasa. Yeah. Atraksi yang sangat mencerminkan negara kita sekali. Iya. Nah, ini itu escargot, itu bekicot. Itu ini melambangkan biota-biota yang ada di food estate. Mungkin salah satu menu MBG berikutnya kali Bung ya. Bekicot. Makanya kan sebenarnya saya menu MBG itu dengan kehadiran dengan adanya serangga-serangga di MBG itu saya setuju sebenarnya. Saya setuju. Proteinnya bagus dan banyak sebenarnya kan. Itu kapan lagi bisa makan escargot? Lalu MBG. Bekicot. Di sini ada sebenarnya mungkin Pak Prabowo ini nggak terlalu suka sebenarnya. Ini adalah Caesar salad kan. Salad. Karena Pak Prabowo tuh kurang suka Caesar salad karena setahu saya sih salad favorit beliau adalah salad 5 waktu. Salad 5 waktu. Sangat rajin dalam beribadah. Cocok menjadi presiden. Memang beliau ini memang simbol. Simbol memang harus rajin. Simbol ibadah. Nah, jadi gimana? Ini mending kita santap saja pelan-pelan ya. Betul. Karena nih kira-kira piringnya nggak muat, tidak seperti piring kaisar di sini. Betul. Tidak seperti meja kaisar, ya. Gimana? Anda apa nih? Ini yang buat bekicot. Escargot. Nanti aja kalau gitu ya. Iya. Kita pakai tangan aja, Bu. Oh, ini tangan aja. Nih, kita coba. Bon appetit. Bon appetit. Teragnas. Jadi makan langsung aja, Bu. Kayak. Pasti Pak Bro suka sekali. Nah, iya. Makan ini. Smoky-nya tuh masih ada. Aroma Terbakarnya itu masih aroma bebatuan ini. Kelihatannya bukan smoky tapi stony karena berbatu. Dan lantas kelihatannya memang sebuah ini ya. Berarti dia double menghadapi penjajahan secara langsung. Kan ini kan dia ke Jepang. Negara penjajah. Perancis negara penjajah. Ya. Langsung. Betul. Jadi menyambangi penjajah untuk dihidangkan kuliner penjajah juga. Benar banget. Jadi beliau menunjukkan kalau di sana tuh saya tidak takut dengan penjajahan itu. Seakan-akan juga menunjukkan kalau dia tidak takut juga sama Amerika. Betul. Karena penjajah yang paling yang penjajah di dunia modern ini kan memang ada dua kan, maksudnya Amerika dan Israel. Beliau tidak tahu, beliau masuk ke dalam betul. Bagian dari mereka. Dan kita tahu kalau ingin mengalahkan musuh yang tahu itu kita harus memahami budayanya, Bung. Betul. Memahami kebiasaannya. Pak Prabowo tentu saja beliau paling hebat kayak gitu-gitu.
tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Orang Barat. Terlihat dari makanan-makanannya. Karena Pak Prabowo ingin sekali mengalahkan mereka. Betul. Tapi dengan cara yang berbudaya. Dengan berbudaya. Jadi kita harus berkawan dulu. Berkawan dengan dulu. musuh kita, Berkawan dulu. Anda main Ghost of Tsushima kan? Main. Bagaimana Mongol dulu Betul. bisa menjajah Pulau Tsushima karena mereka belajar bahasa Jepang. Betul. Belajar budaya Budayanya Jepang. dulu. Nanti bentuk-bentuk perlawanannya mungkin adalah semacam krosang geprek gitu. Betul, bentuk-bentuk betul. perlawanan yang nyata. Digeprek. Krosang Kosong. geprek. Terus habis itu Beliau makan burger dari tengah. oh ya, dibolongin dulu. Bolongin dulu. Iya, digeprek dulu. Gila. Luar biasa Pak Prabowo. Jadi kita tinggal tunggu Cara-caranya saja. luar biasa. Mungkin Pak Prabowo Escargot tapi belado. Mungkin Pak Prabowo dulu tutup. Trump itu sampai takut sama Pak Prabowo karena dia menunjukkan kebiasaan yang luar biasa berbeda dari Betul, presiden betul. lain. Ini apa gitu? Bahasa Inggrisnya jago. Iya, Tahu bahasa budaya-budaya Amerika Serikat. Betul. Bagaikan orang Amerika beliau itu. Betul. Saya yakin beliau mungkin paspornya banyak dia. Megang banyak paspor. Oh iya, mungkin diakui di berbagai negara. Maksudnya ya, bukan banyak paspor tapi diakui di berbagai negara. Udah Lanjut, mana lagi nih, Bung? lanjut lagi. Ini kelihatannya semacam ikan goreng. yang tentunya ikan goreng tepung. Kelihatannya Pak Prabowo juga suka makanan seperti ini. Dibuatnya kayak pretzel gitu, Bung ya. Kelihatannya tidak seperti pretzel sih, ini kayak ikan goreng aja. Ikan goreng aja. Ini banyak sekali ternyata yang makanannya. Nah ini ada Dan utamanya nih, main course. dengan utamanya ini adalah ribeye dengan kentang Mustafa. Kentang Mustafanya di sini all you can eat ya, jadi bisa tambah terus-terusan. Jadi Kita santap kita pelan-pelan. mulai seperti apa deh, Bu? Kita sudah menghabiskan aneka hidangan tadi, Bung Pik. Gimana Luar biasa. rating kuliner kegelapan kali ini menurut Anda? Makanannya enak sekali. Enak sekali, Enak sekali. seperti biasa ya. Seperti biasa. Memang kuliner-kuliner Pak Prabowo ini nggak pernah salah. Selera beliau bagus. Luar biasa, luar biasa. Tapi yang paling memukau menurut Anda apa? Yang saya sih paling suka steaknya tadi. Steaknya ya, Iya, pasti. kelihatannya memang Pak Prabowo juga paling suka kelihatannya itu. Kayaknya demikian. Betul, betul. Iya, ada steak dengan kentang Mustafa itu ya. Betul, betul. Kombinasi yang luar biasa. Iya. Ya. Kalau Anda gimana? Kalau saya memang yang paling saya suka itu ternyata bekicot. 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 Oh. Ternyata memang ini membuktikan bahwa sebenarnya serangga-serangga itu bisa dijadikan menu MBG anak-anak. Oh. Selama cara masaknya itu benar. Iya, iya, iya. Itu Iya, aja saya. iya. Iya. Kalau misalnya bisa dihidangkan fine dining seperti escargot ini, Oh, kita MBG bisa ya. Baking show bisa, baking show. Baking show. Jadi Serangga sebenarnya laut. serangga itu punya potensi kan. Betul. Jadi ya mungkin sekarang mungkin edisi kali ini segitu saja dulu. Kalau kalian punya rekomendasi dari kuliner-kuliner dari negara yang pernah dikunjungi Pak Prabowo, silakan kabari langsung saja. saja kabari di kolom komentar. Terserah kalian mau like, follow atau subscribe, terserah. Yang penting kalian harus selalu mendukung Pak Prabowo. Hidup Jokowi. Salah. Viva la Jokowi. Viva la Jokowi.